Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Nunggu Ramadan episode kedua. Sekarang aku lagi sendiri, nggak bareng istri kayak episode pertama yang kemarin. Dan kenapa namanya Nunggu Ramadan? Video ini aku bikin sebagai persiapan, sebagaimana tahun 2019 aku tuh bikin video setiap hari, rencananya setiap hari dulu di bulan Ramadan, namanya Nunggu Beduk. Jadi persiapan bikin video Nunggu Beduk biar konsisten tiap hari di Ramadan besok. Maka aku perlu kayaknya buat video untuk latihan lah, ajang latihan untuk bisa sampai di bulan Ramadan yang kurang lebih 2 minggu lagi kita bakalan masuk ke bulan Ramadan. Ya di video ini nggak ada topik yang spesifik memang, jadi apa yang kepikirin nanti langsung di-share aja di video ini gitu. Dan boleh jadi nanti aku bakalan ngajak lagi teman kamar buat ngobrol di episode selanjutnya gitu. Dan kayaknya menarik episode ganjil nanti berdua, episode genap nanti sendiri kayak gitu. Tapi nggak tahu lah, lihat di episode selanjutnya aja. Nah, kali ini aku mau share tentang sebuah topik yang aku tuh suka dari beberapa bulan terakhir dalamin gitu. Jadi secara umum atau secara general aku tuh lagi candu membahas tentang atau mempelajari tentang self improvement, kemudian productivity kayak gitu, manajemen, time management gitu-gitu. Salah satunya juga ada beberapa teknik Pomodoro dan break the change. Kemudian ada Bujo, bullet journal. Dan di episode kali ini aku mau bahas salah satu di antara yang perihal self improvement adalah morning pages. Nah, mungkin kalian yang belum pernah dengar tentang morning pages, ini sebenarnya teori udah lama ya. Kalau nggak salah namanya Julia Cameron. Julia gitulah nama yang menemukan teknik morning pages ini. Jadi morning pages itu secara simpel adalah 3 halaman yang ditulis dengan tangan, ditulis secara mengalir tanpa beban, dan idealnya dilakukan di pagi hari sebelum memulai aktivitas rutin. Jadi kita nulis minimal 3 halaman, nggak minimal sih, persis 3 halaman, nggak kurang, nggak lebih gitu. Jadi kita nulis 3 halaman, apapun yang ada di dalam otak kita tulis. Dan itu ditulis di masa pagi hari atau sebelum memulai aktivitas. Dan aku biasanya bikin morning pages itu setelah sholat subuh. Jadi habis sholat subuh, mungkin zikir sebentar, kemudian melakukan ritual selanjutnya yaitu morning pages ini. Dan baru sih, maksudnya dulu udah pernah konsisten beberapa bulan yang lalu waktu masih sendiri sebelum menikah, dan sekarang mulai lagi untuk bisa bikin morning pages lagi. Beberapa hari terakhir cukup rutin, setiap hari aku nulis apapun yang ada di dalam otak gitu. Dan kalau dilihat di hasil atau pengalaman orang-orang yang pernah rutin atau konsisten bikin morning pages ini, rata-rata mereka ngerasain pikirannya jadi lebih jernih gitu. Karena itu tuh kayak otak kita tuh kayak ada sampah kemudian dikeluarin gitu. Kayak ada tempat sampah, yang morning pages ini seperti tempat sampah, kemudian kita naruh sampah-sampah yang ada di dalam otak kita di situ gitu. Jadi kita taruh di situ dan akhirnya kita lebih jernih di otak kita gitu. Kemudian selain lebih jernih juga perspektif kita pun jadi lebih menarik, jadi lebih baik gitu, lebih positif, lebih spirit, lebih semangat, lebih positif sih intinya gitu. Kemudian kreativitas dan lebih produktif biasanya. Karena kadang ketika kita nemuin masalah di dalam kehidupan kita, misalnya di kantor atau di rumah atau di pertemanan gitu. Nah, seringkali yang kita alamin di keseharian itu tidak tidak jernih kita ngelihatnya, atau kusut gitu, semacam benang dia kusut dan kita bingung cara nyelesainnya. Dan di morning pages ini kita bisa ngeluarin itu, kita bisa nyusun struktur masalahnya di mana dan seterusnya gitu. Karena intinya dalam kaedahnya adalah kita nulis apa saja yang ada di dalam pikiran kita, bebas mau nulis apa kayak gitu. Kemudian
apakah harus ditulis tangan? Bener. Jadi kalau bisa ditulis tangan, nggak meskipun sekarang kalau nggak salah udah ada webnya. Teman-teman bisa nyobain cari di Google aja, ada tuh morning pages, entah .com, entah .us, aku lupa juga sih, pokoknya morning pages. Nah di situ dikasih kita kesempatan untuk ngisi atau nulis, dan itu kalau bisa nggak boleh dihapus gitu. Jadi kelebihan kalau kita tulis tangan kan kita nggak punya penghapus dan kita udah ngalir aja gitu. Terus gimana caranya kalau kita nggak tahu nulis apa? Di awal mungkin agak membingungkan kita mau nulis apa, tapi kalau udah jadi kebiasaan dipaksain terus, itu nanti akan ada ketemu habitnya kebentuk, kemudian ketemu poin-poin yang apa yang mau dikeluarin gitu. Jadi paksain dulu aja di seminggu pertama, 2 minggu pertama, nanti itu insya Allah akan jadi habit kita gitu. Dan yang ditulis simple, apa yang terlintas di dalam otak kita ditulis gitu. Dan aku biasanya ini menjadi terapi ketika meluruskan struktur problem yang ada di dalam otak yang kusut tadi gitu. Jadi kita ngerasa masalahnya terlalu besar, kemudian karena kita nggak melihatnya secara objektif atau secara apa ya itu struktur gitu, struktur problemnya. Tapi ketika kita turunkan, kemudian kita coba lihat seperti apa sih yang kita sangka gitu, dan kita tuliskan di dalam kertas itu, kemudian kita ngelihat ternyata nggak segitunya gitu. Ternyata kita bisa menentukan mengidentifikasi masalahnya dan menemukan solusi yang lebih konkret dan objektif kayak gitu. Kenapa nggak boleh dihapus? Biasanya karena kalau karena kan prinsipnya tadi nulis aja gitu, mengalir aja gitu. Kita nggak perlu memikirkan apa yang kita sudah tulis gitu. Jadi yang ada dalam otak ngalir itu ditulis gitu. Dan tantangannya apa? Nah, tantangannya sih sebenarnya konsistensi sih, aku juga ngerasain. Dan juga yang sebelum kita bahas tentang konsistensi, kita harus yakin dulu bahwa ini memang akan ada dampak positifnya buat kita gitu. Aku udah ngerasain betul ketika sekarang memimpin kantor di pekerjaan, itu tuh ngerasain betul peliknya problem yang ada belum kita mengurusi SDM, ngurusin capaian atau performa karyawan, ngurusin performa kita sendiri, mengejar target dan seterusnya gitu. Kadang ngerasa depresi, stres juga gitu. Padahal setelah ditulis, masalahnya apa sih gitu, kenapa otak kita kerasa ini berat gitu. Ternyata pas diturunkan ke dalam bentuk tulisan beberapa halaman, dan itu nggak sebesar yang kita kira gitu. Intinya sih kadang kita berhalusinasi aja gitu, berimajinasi aja, dan ketika itu ditulis ternyata tidak sebesar itu problemnya gitu. Itu sih tujuannya, sehingga kita lebih aware dengan diri kita sendiri, aware dengan masalah kita, menyadari masalah yang sedang menimpa kita misalkan, kemudian nanti setelah diidentifikasi masalahnya, jadi kita bisa lebih jernih ngelihat solusi yang kita ingin capai kayak gitu. Nah, ini ada beberapa tips yang ingin aku bagiin buat teman-teman yang mau nyoba morning pages. Yang pertama, tipsnya adalah, ini aku dapat dari salah satu website. Aku udah nutup sih tadi webnya apa. Aku tadi kalau nggak salah satu-satunya bahasa Indonesia yang ngebahas morning pages itu webnya. Mungkin teman-teman nanti bisa baca di Google aja, nanti ada tuh morning pages apa gitu. Tips yang pertama adalah dedikasikan 20 menit di pagi hari untuk morning pages. Jadi kita memang di dalam timeline harian kita atau to-do list harian kita tuh, kita menyempatkan atau membuat 20 menit sampai 30 menit untuk khusus coret-coret gitu. Khusus untuk bikin morning pages ini. Kalau bisa sih setelah atau sebelum sholat subuh juga lebih bagus. Tapi kalau bisa kalau memang bangunnya tuh di azan subuh, ya habis subuh nanti ditulis morning pages. Intinya sebelum kalian buka handphone, sebelum buka sosial media, sebelum ada distraksi dari luar, sehingga otak kita tuh fresh di pagi hari. Karena yang kita keluarin adalah sampah-sampah, kemudian tidak ada yang terdistrak dari hal-hal eksternal ketika di pagi hari. Yang kedua, ketika kita udah mendedikasikan, berarti kita udah komitmen untuk tidak ada gangguan dulu dari telepon, medsos. Jadi nggak buka Twitter dulu, nggak buka Instagram dulu, nggak buka WhatsApp dulu, fokus nulis gitu.
Dan tips yang selanjutnya adalah kalau kalian senang dengerin musik, misalkan musik instrumen, musik penyemangat, musik apapun lah yang kalian pikir bikin nyaman, nggak apa-apa sambil dengerin musik, nanti kita bikin morning pages-nya kita tulis gitu. Terus siapkan buku tulis dan pena semalam sebelumnya. Ini juga menarik. Jadi kadang ketika pagi hari mau bikin, terus kita nyari-nyari buku, nyari-nyari alat tulis. Nah seringkali kita jadi bukan stres, kayak bad mood gitu, nggak nemu penanya lah, atau makan waktu lah nyari-nyarinya gitu, sehingga ilfeel dan nggak jadi nulis gitu. Jadi disiapin sebelum tidur, siapin dulu kertas atau buku sama alat tulisnya gitu. Dan tips yang terakhir adalah bangun 30 menit lebih awal. Nah ini penting, ketika mungkin kita terbiasa bangun jam 5, yaudah setengah 5 kita mulai coba bangun. Dan memang agak berat di awal, tapi karena kita tadi lagi membuat sebuah habit baru, dan kalau kita mau paksain nanti insya Allah akan terbiasa gitu. Ya barangkali itu mungkin yang aku tahu ya tentang morning pages. Tapi kalau ingin tahu sejarahnya, mungkin aku bisa coba bantu nanti dicari. Dan teknik ini sebenarnya mirip kayak bujo ya, bullet journal, cuman bedanya di situ kita tidak terlalu banyak, tidak menjadi pedoman kegiatan kita di kemudiannya gitu, atau kita tulis ini pagi ini. Nah ini tidak menjadi patokan kita mau ngerjain apa seharian ini, enggak, karena itu bukan to do list, itu cuman tong sampah dari pikiran kita gitu. Kita coba cek ya, sejarah morning pages. Iya, Julia Cameron. Nah ini aku dapat dari ini sih, dari ternyata ada ini yang bahasa Inggrisnya masih ada, juliacameronlife.com. Nah kalau dilihat yang bahasa Indonesia ini ada yang di salah satu episode podcast. Coba aku lihat. Ya kebanyakan sih bahasa Inggris sih kalau untuk ininya, untuk referensinya ya, yang ya boleh jadi ini sedikit membantu buat teman-teman yang mau nyoba mulai hari ini, komitmen cobain dulu aja. Aku sih ngerasain sih dampak positifnya, kerasa kepikiran jadi lebih jernih, lebih kayak kita ngerasa lebih aware dengan diri kita gitu di pagi hari gitu, sehingga kita memulai pagi itu dengan semangat yang positif kayak gitu. Oke, barangkali itu dulu untuk episode kali ini. Buat kalian yang mau ada bahasan yang ingin diusulkan, aku sih open, kalau bisa di komentar ataupun di DM Instagram @riohavandi. Oke, barangkali itu dulu. Nunggu Ramadan episode kedua. Sekarang hari Jumat tanggal 10 April 2020. Sampai jumpa lagi di Nunggu Ramadan episode ketiga. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.